Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tadi, bahwa sesungguhnya para ulama salafus salih rahimahumullah, karena memahami sangat berbahayanya kebid'ahan dan orang-orangnya, maka mereka pun mentahdir dan mengingatkan umat untuk menjauh dari mereka sejauh-jauhnya. Riwayat-riwayat mereka dalam hal ini tentunya sangat banyak sekali, dan insyaallah tidaklah samar bagi kita semua, namun mimbabi tazkir, untuk mengingatkan kita kembali. Dan karena pentingnya perkara ini yang terus cenderung untuk disamarkan, maka kita memurajaah apa yang pernah kita ketahui. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan Al-Lalikai bahwa Abu Kilabah rahimahullah, imam, menyebutkan la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum. Jangan kalian bergaul, duduk dengan mereka yang tersesat pada hawa nafsunya. Jangan pula kalian berdebat dengan mereka. Fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim au yalbisu alaikum ma ta'rifun. Karena aku khawatir, aku tidak merasa aman bahwa kalian akan dijerumuskan, ditenggelamkan oleh mereka dalam kesesatan mereka, atau dibuat oleh mereka kalian itu kabur, rancuh terhadap perkara yang sudah kalian mengerti. Yalbisu alaikum ma ta'rifun, sesuatu yang kalian sudah pahami, kalian sudah mengerti, dirancuhkan lagi oleh mereka sehingga menjadi samar perkara itu. Demikian pula dalam Ibanah Ibnu Battah dari Amr Ibnu Qais Al-Mulai rahimahullah, Amr katakan, la tujalis sahibaz zaygh fayazigha qalbuk. Jangan kamu bergaul, jangan kamu duduk dengan orang yang menyimpang, karena kalau kamu bersamanya akan menyimpang pula qalbumu. Qalbumu akan ikut terpengaruh bersamanya. Juga di Ibanah Ibnu Battah dari Ibrahim An-Nakhai, Al-Imam rahimahullah menyebutkan, la tujalisu ahlal ahwa
janganlah kalian duduk bersama mereka. Fa inna mujalasatahum tadhhabu binuril imani minal qulub. Karena bersama mereka menghilangkan cahaya iman dari kolbu. Wa taslabu mahasinal wujuh, dan mencabut keceriahan dan cahaya di wajah kalian. Orang yang di atas sunnah, kamu bisa tahu cemerlang dan bercahaya wajahnya, walaupun orangnya hitam, tapi tampak bersih, berseri-seri, ada nur padanya. Tapi ketika sudah bergaul dengan mereka dan bersama mereka, kata Imam Ibrahim An-Nakhai, hilang cahaya itu di wajahnya yang ada suram, gelap walaupun orangnya putih. Wa turithul baghdha fi qulubil mu'minin, dan bersama mereka hanya mewariskan permusuhan di antara mukminin yang satu dengan yang lain, sehingga hasilnya adalah tercerai-berainya mukminin. Hasil buahnya adalah perpecahan di antara mukminin, dan itulah yang terjadi seperti disebutkan oleh Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Imam Mujahid Ibnu Jabr rahimahullah juga sebutkan, Mujahid murid Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Mujahid yang kata Sufyan, idza ja'akum tafsir an Mujahid fahasbukum bih. Jika datang pada kalian tafsir dari Mujahid, cukup sudah bagi kalian. 3 kali beliau baca Quran kepada Ibnu Abbas, dan beliau hentikan di tiap ayat. Beliau tanya Ibnu Abbas, ayat ini maknanya apa? Maksudnya bagaimana penafsirannya? Kata Mujahid, la tujalis ahlal ahwa fa inna lahum arrah ka'arratil jarab. Jangan kamu sekali-kali bergaul bersama mereka, ahlul ahwa, karena mereka itu punya penyakit seperti penyakit jarab, penyakit yang biasa diderita pada binatang, biasanya onta atau yang lain, dan cepat sekali menularnya. Semula 1 titik kecil, mungkin di kakinya, sebentar dalam sehari sudah separuh badan, besoknya sudah seluruh badannya, besoknya lagi, mungkin tidak sampai nunggu besok, onta yang satunya karena berdekatan, karena bergesekan, ketular, dan cepat sekali menularnya. Dan begitulah mereka, penyakitnya cepat menular, sehingga banyak dan cepat orang terpengaruh dan terperdaya oleh penyimpangan-penyimpangan mereka. Begitu pula yang dikatakan oleh Imam Ismail ibn Ubaidillah. Ismail rahimahullah sebutkan juga dalam Ibana Ibnu Battah, la tujalis dha bid'ah fayamradu qalbuk. Jangan kamu bergaul dengan yang pada kebid'ahannya, karena hatimu akan merit, akan sakit. Wala tujalis maftunan fa innahu mulaqqanun hujjatuh.
Dan jangan kamu bergaul dengan orang yang maftun, orang yang terfitnah dengan mereka. Maftun, karena dia itu mulaqan, tertalkinkan hujah-hujahnya dari mereka, ditalkinkan kepadanya sehingga dia mulaqan, terisi. Yang ada pada mereka sudah tertransfer, dikopi, dipaste padanya, sehingga kamu dengar, ketika kamu dapati omongan mereka, dai-dai hizbiyah, sururiyah, itu pula omongan yang diucapkan oleh mereka yang maftun, sama. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Ismail bin Ubaidillah, mulaqan hujjatuh, seakan lisannya ini pinjaman dari lisan mereka, tertular sudah, wal'iyadu billah. Disebutkan pula oleh Mufaddal Ibnu Muhalhil rahimahullah, dan masih di Ibana Ibnu Battah riwayat, kata Imam Mufaddal, "Lau kana sahibul bid'ah idza jalasta ilai yuhaddithuka bi bid'ati hadzartahu wa fararta min." Kalau saja mereka awal kamu duduk, awal kamu mendengar dari mereka, langsung mereka sampaikan tentang penyimpangannya, yang batil, yang bid'ah, lari kamu darinya. Yang gak laku akhirnya dagangan mereka, dan tidak mendapat pangsa di pasar. Walakinnahu yuhaddithuka bi ahadits fi sunnah fi budwi majlisi. Tetapi mereka pintar. Awal dia sampaikan, dia menyampaikan sunnah, hadis-hadis sunnah. Thumma yudkhilu alaika bid'atahu. Baru kemudian ketika kalian sudah mulai simpati, kalian sudah mulai asyik, sudah mulai senang, dia susupkan kebid'ahannya padamu. Fala'allaha talzamu qalbak. Bisa jadi kebid'ahan itu lengket dalam qalbumu. Famata takhruj min qalbik, dan kapan itu bisa keluar? Celaka. Ungkapan Imam Mufaddal Ibnu Muhalhil ini rahimahullah, ucapan yang sangat berarti dari seorang imam yang tahu persis seluk-beluk mereka. Dan begitulah mereka. Di awal mulanya yang akan menampakkan asli dari pemikirannya. Yang disampaikan ahaditsus sunnah seperti kata Imam Mufaddal. Sehingga sepintas ketika itu orang akan berkata, "Oh, Masya Allah, saya dengar di radionya, saya dengar di kasetnya, wa illa di mananya, disampaikan bagus. Wah, dari kitab Ahlus Sunnah juga. Wah, mungkin juga membawa beberapa nama-nama imam atau alim min ulama sunnah. Sama seperti ustadz-ustadz saya juga yang dibawakan Bin Baz, Taimin, Albani atau siapa. Nah,
kitabnya yang dibaca Fathul Majid, Bukhari, Muslim misalnya, atau apa semisal itu. Nah, begitulah awal mula mereka menebar jaringnya. Sampai suatu saatnya nanti di mana mereka kira tepat, mereka akan mulai memasukkan syubhat-syubhatnya. Orang-orang seperti itulah yang di riwayat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala an di Musannaf Abdul Razzaq, beliau sebutkan terkadang syaitan melontarkan kalimat hak dari lisan seorang yang fajir. Kata Hudzaifah, tapi jangan sekali-kali kalian tertipu olehnya. Seringnya syubhat semacam ini yang ada di kalangan ikhwah. Kenapa sih nggak boleh? Kajiannya bagus. Nah, sampai ada suara sumbang seperti itu dari mereka. Banyak orang dapat hidayah dari radio mereka. Sunnah, hadis-hadis yang disebawakan ini itu. Nah. Terkadang syaitan melontarkan kalimat hak, kata Hudzaifah bin Yaman, pada lisan orang fajir, dan jangan sekali-kali kamu tertipu dengannya. Nah. Nantinya mereka akan yadussuna summa fil asal, akan menyusupkan racun dalam madunya. Awal madu yang dia hidangkan, madu, sampai orang merasakan manisnya, orang percaya, orang ini baru akan dia susupkan racun di dalam madu itu. Ketika orang sudah tidak bisa memilah mana yang hak, mana yang batil. Imam Ahmad rahimahullah juga beliau sebutkan, ahlul bid'ah ma yanbaghi li ahadin an yujalisahum wa la yukhalituhum wa la ya'nasu bihim. Ahlul bid'ah tidak sepantasnya orang duduk bergaul bersama mereka, mukhalatah bersama mereka, di tengah-tengah mereka, apalagi untuk adanya uns. Uns itu kemudian ada keakraban, kemudian orang merasa tentram dan nyaman bersama mereka, dengan mereka, dari mereka. Ya'nas, tidak sepantasnya seorang mukmin melakukan itu. Sampai-sampai Imam Thabit Ibnu Ajlan rahimahullah, seperti dalam Syarh Sunnah Lalikai, beliau sebutkan, adraktu, aku menemui para a'immah, para ulama Islam. Di antara mereka beliau sebutkan namanya Anas ibnu Malik, sahabat. Ibnul Musayyib, Imam Sa'id bin Musayyib,
Hasan al-Basri, Sa'id bin Jubair, Sya'bi, Amir ibn Syarahil, Ibrahim an-Nakhai, Atha ibn Abi Rabah, Tawus ibn Kaisan, Mujahid, Abdullah ibn Abi Mulaika, Zuhri ibn Shihab, Makhul Asyami, Qasim Aba Abdurrahman, Atha al-Khurasani, Thabit al-Bunani, Hakam ibn Utaibah, Ayyub as-Sikhtiyani, Hammad, Muhammad ibn Sirin, Aba Amir, waqad kana adraka Abu Bakar as-Siddiq. Abu Amir ini termasuk tabi'in yang sempat menemui Abu Bakar as-Siddiq. Berarti beliau kibar tabi'in. Wa Yazid ar-Raqashi, Imam Yazid ar-Raqashi, wa Sulaiman ibn Musa. Mereka semua tadi dari Anas yang disebutkan nama-namanya, kata Thabit ibn Ajlan, kullahum, mereka semua, ya'muruni bil jamaah, memerintahkan aku untuk berjamaah bersama para sahabat, bersama a'immah tabi'in, a'immatus salaf, di atas al-haq, mengikuti mereka. Wa yanhauni an ashabil ahwa, dan melarang mereka semua, melarang aku dari ashabil ahwa, sahibul hawa. Riwayat mereka ini banyak di dalam athar para a'immah. Itu sebagian yang kita sebutkan tadi. Sehingga dari itu kita ketahui bahwa para ulama dari semenjak masa sahabat Rasul SAW, tahdzir itu ada dari mereka kepada ashabul ahwa, dan mereka tidak membedakan antara kebid'ahan dan orangnya. Tidak dibedakan antara penyimpangan dengan pelakunya. Di mana sebagian orang jahil mengatakan kita mentahdzir ya pemikirannya saja, kita memerangi penyimpangannya saja, jangan orangnya. Dan ini jahil dan menyalahi manhaj para a'immah, karena tidak ada pemikiran apapun kecuali pasti ada yang mempropagandakannya, ada yang membawanya. Pemahaman dan pemikiran itu tidak datang sekunyung-kunyung sendirian demikian, tidak menyebar sendirian ke kepala manusia, tidak akan tersebar, tidak akan banyak, kecuali karena orang-orangnya, dai-dainya. Makanya tidak mereka bedakan antara suatu kebid'ahan dan orangnya, penyeru kepada kebid'ahan itu, yang mengajak kepada kesesatan itu. Dalam tahdzir mereka tidak bedakan, dan itu kesepakatan a'immah. Maka menutup pintu ini, menutup pintu tahdzir dari hawa nafsu dan kebid'ahan dan orang-orangnya, menjadi
awal bencana bagi mereka dan pengikut-pengikutnya. Ketika ini ditutup, tidak boleh dibicarakan, tidak boleh diangkat dan tidak boleh disentuh. Dalam keadaan sekali lagi kesalahan dan penyimpangan yang amat-amat besar, yang jauh lebih ringan dari itu saja, para imam sikapi dengan tegas, dengan sholabah, dengan kuat, seperti tadi yang kita bawakan dari para imam mensikapi Ali ibnul Ja'ad. Bagaimana dengan kebid'ahan dan penyimpangan yang jauh lebih besar dari itu? Yang mereka bela-bela, yang mereka sanjung-sanjung, entah itu nama Yazid Jawas, entah itu nama Abdul Hakim Abdad, atau yang lain-lain. Kalaupun samar sebagian penyimpangannya, ada yang tidak bisa disamarkan. Seperti Imam Al-Auza'i rahimahullah sebutkan, man tasattara alaina min bid'atih lam takhfa lana ulfatuh. Yang menutup-nutupi pada kami kebid'ahannya tidak akan bisa menutupi pergaulannya. Tidak akan samar bagi kami pergaulannya. Atau di lafaz lain beliau katakan, man khafiyat alaina bid'atuh lam takhfa lana ulfatuh. Yang samar bagi kami kebedaannya tidak akan samar bagi kami pergaulannya. Ulfahnya kepada siapa? Makanya mereka para aimah sebutkan, min fikhir rajul madkhalahu wa makhrajuhu wa mamsyahu. Dari kefakihan seseorang, bukti kalau dia itu mengerti dan peduli kepada agamanya, dia pilih orang yang masuk, bersama siapa dia masuk, bersama siapa dia keluar, bersama siapa dia berjalan. Tanda kefakihan seseorang dalam agamanya. Bersama siapa orang-orang ini? Dan catatan sepanjang perjalanan mereka, banyak perkara-perkara yang mungkar. Bagaimana mereka bersama beberapa tokoh-tokoh PKS, dai-dai hizbiyah dari partai PKS, yang mereka adakan renungan malam di 10 terakhir Ramadan. Mereka undang fulan bin fulan, dai atau tokoh majelis syuro dari PKS, dan itu terpampang bahkan di website mereka. Tidak ada yang kita rekayasa, tidak ada yang mereka sendiri yang tunjukkan. Siapa pula yang menampakkan namanya di penafsiran Quran atau terjemahan Quran terbitan Imam Syafi'i, nama Yazid bersama sekian tokoh, yang di situ ada salah satunya tokoh
utama dalam PKS pula. Ulfatuh, bersama siapa orang ini? Kemana dia? Ulfahnya. Wal mar'u ala dini khalili, dan orang itu agamanya seperti agama temannya. Falyantur ahadukum mimman yukhalil, makanya perhatikan dengan siapa kalian bergaul, dengan siapa kalian berteman. Orang dekat-dekatnya. Salah satu yang kita tahu, Abdullah Mubarak Muallim di Al-Irsyad Surabaya, bersama dengan Salim Ali Ghanim juga di Al-Irsyad Surabaya, orang dekat Yazid, dan bersamanya duduk dan mengambil gelar S2 di IAIN. Apa sekarang namanya? UIN, ya, UIN. Nah, dan di mata pelajaran filsafat dapat nilai yang sangat tinggi. Nah, kira-kira apa jawabannya dalam ujian dalam ini? Filsafat kalian tahu sendiri. Wal'iyadzu billah. Ainal wala, ainal bara. Mana cinta karena Allah, mana benci karena Allah. Wal mar'u ala dini khalili. Kalau seandainya tidak ada penyimpangan kecuali ini, wallahi lebih dari cukup menampakkan sangat menyimpangnya orang ini dari al-haq. Kalaupun tidak ada catatan-catatan yang lainnya. Belum lagi orang-orang yang bersamanya juga, minhum wa fihim, yang di tengah-tengah dia dan bersama dia, dan dia kunjungi dan mengunjungi dia, yang membela-bela Ahmad As-Surkati, pendiri Al-Irsyad, yang mengingkari turunnya Isa, yang mengingkari keluarnya Mahdi, yang menyatakan dengan lugasnya pemikiran sururiyah sebelum sururiyah itu sendiri lahir. Pemikiran yang sama. Dia katakan tentang umat ini, dia bicara di muqaddimah majalahnya Dhakhirah. Khawarij, walaupun mereka itu mujhif, walaupun mereka itu melakukan aksi-aksi yang begini begitu merugikan, toh mereka juga khawarij kita juga, dari kita muslimin. Syiah Rafidah, walaupun dia itu ghali, ghulu, ekstrim, melampaui batas, toh mereka itu Syiah kita juga, dari Syiah muslimin juga. Fulan Mu'tazilah, walaupun dia begini, Mu'tazilah kita juga. Wahabi, walaupun dia keras, radikal, toh Wahabi kita juga. Semua itu muslimin, mukminin, mengharap ridha Allah. Semua muslimin, mukminin mengharap ridha Allah. Ya khawariznya, ya rafidhahnya, ya syiahnya, ya mu'tazilahnya, khalas, tidak ada wala, ada barok. Semua itu dari kita, dari muslimin, semua sedang mengharap dan menginginkan ridha Allah. Dan dibela-bela oleh mereka, oleh Abdurrahman Tamimi, oleh fulan. Dan mereka orang-orang dekat Yazid, orang dekat Abdul Hakim, Abdad. Gak bisa kamu memisahkan, itu kan bukan omongannya Yazid, orang dekatnya ya akhi. Wal mar'u ala dini khalili, dan terus dan sampai saat ini bersama mereka.
yuqasul mar'u bil mar'i idza huwa masyahu. Seseorang itu dikiaskan, disamakan dengan orang lain jika dia berjalan bareng dengannya. Dan seperti disebutkan oleh pepatah yang sering dibawakan oleh masyayikh seperti Syekh Rabi hafizahullah, at-tuyur ala ashkaliha taqa'u. Burung itu akan hinggap bersama yang sejenisnya. Akan hinggap bersama yang sejenisnya. Kamu lihat burung merpati, burung dara ya bersama komplotan burung dara. Elang ya bersama komplotan elang, burung gereja ya bersama burung-burung gereja, burung ini kata bersama jenisnya masing-masing sesuai spesiesnya. Nggak akan kamu dapati ada merpati bersama elang, kemudian akrab, kemudian ada rahat, ahlan wa sahlan, elang, kita bersaudara, kita tidak saling memusuhi. Beda kamu, walaupun kamu predator, saya pemakan jagung, tapi kita tetap bersaudara. Ya mustahil. At-tuyur ala ashkaliha taqa'u. Makanya seperti kata Imam Auza'i, kalaupun kesesatan orang itu samar, tidak akan samar pergaulannya. Bersama siapa dia, seperti itulah dia. Dia tidak akan mau dekat, dia tidak akan mau bergaul dengan orang kecuali yang sesuai pemikirannya dengan pemikiran dia, sesuai pemahamannya dengan pemahaman dia. Kamu tanyakan pada diri kamu sendiri, kamu yang alhamdulillah Allah beri hidayah dengan sunnah, apa bisa kamu tenang duduk dengan orang hizbi, orang Syiah misalnya, atau orang, kamu kan gelisah, kamu gak akan tenang, kamu marah, kamu tidak akan tenang kecuali bersama orang yang satu pemikiran dengan kamu. Hatinya pun qalbu kamu menyatu dengannya karena agama kamu sama, satu. Dan mereka pun demikian. Wahakadha. Begitulah manusia. Dibela. Masih juga dikatakan salafi seberang, wa ila tetangga salafi kita, atau kalimat-kalimat yang senada dengan itu. Mana barok kamu? Mana kecemburuan kamu kepada sunnah? Kecemburuan kamu terhadap al-haq? Ya akhi, orang awam saja, orang awam yang nggak tahu menau tentang sunnah, wala pernah mendengar nama-nama masyayikh ulama dakwah salaf yang barokah ini, yang nggak tahu menau mereka pun banyak dari mereka mengingkari, seperti IAIN ini, UIN ini, mengingkari mereka karena sangat kentalnya kesesatan yang ada di sana, nyata, fahish, sudah keterlaluan. Kata orang awam pun mengingkari, apalagi orang yang mengerti sunnah, apalagi orang yang faham tentang al-haq, faham tentang kitab, tentang sunnah, tentang dakwah salaf. Ini malah duduk di sana. Wah, dia telah diberi kenikmatan oleh Allah, menuntut ilmu di negeri ilmu, di hadapan dan di tangan para ulama sunnah. Kemudian dia nestakan dan dia hinakan hanya untuk sebuah gelar S2 belajar di mereka. Wah, mata pelajaran filsafat dapat nilai tinggi. Untuk penyebutan kesesatannya, insyaallah ma'ruf di antara antum. Penyimpangan-penyimpangan mereka, bahkan tingkat kekufuran mereka.
Kalau ada mahasiswa baru, mereka bikin pamflet tertulis Anda memasuki kawasan bebas Tuhan. Nah, mau kamu bilang apa? Salah satu dosennya, dia tulis lafaz Allah, kemudian di kertas dia untel-untel, ngerti diuntel-untel, di gini-ginikan itu. Kemudian dia letakkan di bawah dan dia injak-injak dengan sepatunya. Lafaz Allah, dosennya. Ketika kita tanyakan ini kepada Syekh Muhammad bin Umar Bazmul, hafizahullah, kata beliau, orang itu wajib mengulangi syahadatnya. Orang itu yang melakukan itu wajib mengulangi syahadatnya. Kif di perguruan yang menisbatkan diri kepada Islam seperti itu. Sekilas tentang mereka. Di situ dia duduk. Mana pengingkaran? Mana bara' kepada kebid'ahan, dan bahkan bukan lagi kebid'ahan tingkatannya, kufur. Ya akhi, bibirmu dapat hidayah dari orang seperti ini. Ya akhi, banyak orang mendapat hidayah dari mereka. Hidayah apa yang kamu harapkan? Model kebenaran apa yang kamu inginkan dari orang-orang seperti ini? Kalau ada secercah iman, kalau ada secercah bara' dan kebencian kepada kekufuran, masa iya dia membiarkan dan duduk di sana, atau membiarkan saudaranya di sana? Kalau ada iman sedikit saja akan terbakar. Kalau sungguh-sungguh iman itu ada pada mereka, tidak akan sabar melihat dirinya atau saudaranya ada di tengah-tengah orang seperti itu. Saya tidak ingin disalahpahami, kita tidak mengkafirkan mereka. Tapi dalam artian, jika iman itu benar dalam dirinya, ada ghirah, iman, akidah dalam dirinya, tidak akan dia ridha. Seperti yang disebutkan oleh Imam Mufaddal Ibn Muhalhil rahimahullahu ta'ala, awal mulanya kebaikanlah yang dia sampaikan. Orang terkagum-kagum, orang simpati. Nanti pada saatnya tiba akan dia susupkan racun dalam madu. Ya akhi, su'udzon, ya memang itu yang harus dilakukan, waspada selalu kepada mereka. Awal mula bencana ketika husnudzon, berbaik sangka, memberikan kepercayaan kepada orang-orang semacam itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam perkara ini pula, seperti disebutkan oleh para a'immah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya sikap tegas, sikap keras a'immah salaf kepada orang-orang semacam itu merupakan manqabah, merupakan terpuji dan menjadi keistimewaan bagi mereka, menjadi kebaikan, bukan sebagai celaan,
bukan perkara yang menjadi negatif bagi mereka, seakan teranggap terlalu keras, terlalu begini. Justru itu sikap yang terpuji dan menjadi pujian para imam berikutnya. Memuji imam fulan, kana syadidan ala ahlil bid'ah, beliau keras terhadap ahlul bid'ah, dan itu pujian dalam konteks pujian kepadanya, bukan sebagai celaan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam perkara ini perlu kita ketahui bahwasanya tipuan iblis, tipuan syaitan tentunya beraneka ragam kepada Bani Adam, dan di antara tipuan-tipuan yang nyata dan sangat berbahaya kepada Bani Adam adalah yang dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan. Beliau sebutkan ketika membahas tipu daya syaitan, kata Ibnul Qayyim, wa min anwa'i makayidihi, dan dari sekian macam tipu daya syaitan kepada mukmin, wa makrihi, dari makar-makar syaitan kepada mukmin, an yaduwal abda bi husni khuluqihi wa talaqatihi wa bishrihi ila anwa'in minal athami wal fujur. Diajak manusia itu untuk berakhlak baik, diajak untuk bermuka manis, senyum, kepada berbagai bentuk dosa dan kefajiran. Fayalqahu man la yakhlusuhu min syarrihi illa tajahhamahu. Maka orang yang menemui dia, yang dia tidak akan bisa bebas dari jeratannya, dengan mudah untuk mencaplok dia. Lihat, ini empuk ini, karena dia senyum, sok berakhlak baik kepada mereka, dengan kata-kata yang lemah lembut, dengan muka yang manis, dengan begini, ramah. Kayak kambing yang dihiasi, dipercantik sedemikian rupa untuk disuguhkan ke serigala yang dalam keadaan lapar. Enggak dihiasi saja, dicaplok, apalagi kambing itu dihiasi. Iya, dikasih lipstik misalnya, atau dikasih apa, dipercantik. Lebih mudah untuk mereka mangsa. Fayahsunu lahul adu an yalqahu bi basharihi wa talaqati wajhi wa husni kalami. Dengan mudah musuhnya untuk menguasai dia karena muka manisnya, karena ucapannya yang lemah lembut, baik, akhlaknya kepada mereka. Fayata'allaqu bihi fayarumu takhallusu minhu fayajiz.
sudah terjerat dalam jebakan mereka, dia ingin keluar, sudah tidak bisa lagi. Kamu tahu ikan kalau masuk jaring, kan dia ingin keluar, sudah nggak bisa. Semakin dia ingin keluar, semakin terikat dalam jaring itu. Begitulah mereka, kata Imam Ibnul Qayyim. Inginnya terbebas, inginnya keluar menjauh, semakin sulit dan semakin tidak bisa, semakin terikat. Fala yazalul adu yas'a bainahuma hatta yusiba hajatah. Dan terus iblis berupaya mendekatkan antara keduanya ini, si musuh ini tadi, ahlul bid'ah, dan si mukmin yang terjebak. Semakin diakrabkan, semakin didekatkan, semakin di antara mereka, sampai iblis bisa menuangkan hajatnya pada si mukmin yang dibidik ini. Fayadkhulu 'ala al-'abdi bikaidihi min babi husnil khuluq wa talaqatil wajh. Dari sinilah syaitan masuk ke si hamba dengan tipu dayanya dari pintu akhlak, dari pintu muka yang manis. Artinya orang itu ditipu oleh iblis untuk sok akrab dengan mereka, sok berakhlak baik kepada orang-orang jahat yang seharusnya dia mentahdir dirinya dan saudara-saudaranya dari orang seperti ini. Malah kemudian sok menjadi pahlawan bagi mereka. Senyum, bermuka manis, ramah tamah, tutur kata yang lemah lembut kepada mereka. Karena mereka orang-orang yang jelas-jelas dalam kebatilannya. Sementara kepada saudara-saudaranya yang dia tahu di atas sunnah, ungkapannya naudzubillah, bakor, sapi kamu memang. Itu kepada saudaranya yang dia tahu di atas sunnah. Jamus, kerbau fulan itu, kasar dan kotor ungkapannya kepada saudaranya yang dia tahu saudaranya itu di atas sunnah. Tapi kepada mereka berlemah lembut, kata yang indah, mungkin lebih halus dari kata-kata dia kepada istrinya. Dari sini iblis masuk kepadanya. Kita harus berakhlak baik, kita harus tunjukkan begini, bermuka manis. Wa minha huna wassa atibba'ul qulub bil i'rad an ahlil bid'ah. Makanya dari sini kata Imam Ibnul Qayyim, para tabib qalbu, yakni para ulama, para a'immah salaf, mewasiatkan untuk kita berpaling jauh, benci kepada ahlul bid'ah. Wa alla yusallima alaihim, agar kita tidak memberi salam kepada mereka. Wala yurihim talaqata wajhi, untuk tidak menampakkan kepada mereka muka yang manis. Diwasiatkan kepada kita untuk tidak menampakkan muka yang manis kepada mereka. Kamu menawarkan diri dengan bermuka manis kepada mereka, menawarkan diri untuk dimangsa, jadi mangsa mereka. Ulama mewasiatkan untuk tidak bermuka manis kepada mereka. Wala yalqahum illa bil abus wal i'rad, tidak menemui mereka kecuali dengan muka yang masam dan berpaling.
Itu yang diwasiatkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Makar dan tipu daya syaitan kepada mukminin dari pintu akhlak. Salah kaprah kepada siapa dia berakhlak karimah. Salah kaprah kepada siapa dia bertutur kata dengan baik dan mulia. Salah alamat kepada siapa dia harus bermuka manis, bermuka baik. Darinya syaitan dengan mudah mengarahkan dan membawa si mukmin ini kepada jurang kehancuran. Lihat halusnya giringan syaitan. Dari semula alasan simpati, semula alasan ada faedahnya, ada gunanya mendengarkan ini, ada yang banyak dapat hidayah, dapat manfaat, begini, begitu, simpati mulai ada rukun, ada kecondongan kepada mereka, bertambah, meningkat. Berikutnya akhlak baik itu diperintah, muka manis, tutur kata yang lemah lembut, begini, sampai tanpa dia sadari dia ternyata sudah terlempar jauh dalam kesesatan. Wallahu bihi alim. Akibat terlalu percaya diri pada dirinya sendiri. Akibat mengabaikan nasihat para ulama, para masyayikh, dan para nusaha, nasihin, orang-orang yang bernasehat. Jam berapa asarnya? Asarukum seagam asrukum. Jam berapa asarnya? 3:4. Kita lanjutkan Pak salat asar ya, insyaallah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.